supaya barang-barang PMI di dalam gudang penimbunan sementara ya tidak cepat rusak dan tidak menambah biaya yang tinggi bagi perusahaan jasa titipan. Jadi ada efek dominonya. Barang milik PMI untuk hadiah ulang tahun tidak sampai di hari istimewa. Makanan-makanan yang dikirim PMI ya rusak di tempat penahanan. Kemudian si perusahaan jasa pengiriman akhirnya dia juga dibebani dengan penambahan biaya. Kalau begitu kita jadi bertanya nih, apakah penahanan itu justru untuk menambah biaya gitu kan, agar si jasa pengiriman barang ini bayar terus atau apa? Ya mudah-mudahan tidak seperti itulah ya. Jadi logika berpikir PMI, logika berpikir rakyat, menurut saya ini lebih cerdas dibandingkan pihak-pihak tertentu. Ini cara-cara yang saya benci dari dulu sebelum saya menjadi pejabat, ya. Karena dalam prinsip bernegara, negara itu berkewajiban kehadirannya membahagiakan rakyatnya. Sangat sederhana, sangat filosofis. Kalau negara hadir dengan segala tete bengek peraturannya hanya untuk mempersulit rakyatnya, maka itu yang disebut negara gagal. Negara itu kan hadir, lahir untuk apa? Membahagiakan rakyatnya. Agar kebahagiaan itu terwujud dan tidak satu dengan yang lain warga negara, terjadi chaos, maka dibuatlah regulasi aturan. Sehingga muncul tertib sosial, sehingga muncul tertib hukum. Itu teori gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini BP2MI akan menyampaikan keterangan pers terkait barang kiriman pekerja migran Indonesia yang tertahan di pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Mas, bahwa pekerja migran Indonesia adalah penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara, sehingga mereka harus mendapatkan perlakuan yang khusus, termasuk penghargaan dan penghormatan khusus dari negara. Salah satunya adalah bagaimana negara tidak terlalu banyak ya memungut pajak terhadap kiriman-kiriman barang milik pekerja migran Indonesia. Karena barang kiriman PMI kebanyakan barang bukan baru, sehingga terkena latas atau larangan terbatas dalam Permendag nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Jadi karena barang-barang PMI lebih banyak ya adalah barang-barang bekas, maka ternyata ini diatur oleh Permendag, Peraturan Menteri Perdagangan. Jadi bukan peraturan BP2MI, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25 tahun 2022. Saya jelaskan ke berbagai pihak, BP2MI justru menjadi pihak yang mengusulkan agar negara ini, pemerintah ini memiliki aturan yang bersifat khusus untuk memudahkan kiriman barang PMI dan untuk meringankan biaya yang selama ini dibebankan kepada mereka. Jadi BP2MI adalah pihak yang memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari pekerja migran Indonesia. Disetujui oleh Bapak Presiden bahwa untuk mengapresiasi para pahlawan devisa, barang kiriman PMI ya diberikan pembebasan bea masuk sebesar 1.500 US dollar per tahun. Siapa yang dimaksud PMI? Yaitu PMI yang nama-namanya tercatat dalam Sisko P2MI. Ya. Ternyata negara juga tidak hanya memberikan relaksasi kepada PMI yang tercatat dalam Sisko. Jadi PMI yang ada di luar negeri, sekalipun dulu mereka berangkatnya unprosedural, maka mereka juga mendapatkan ya pembebasan atau relaksasi pembiayaan sebesar 500 US dollar per tahun untuk satu kali kiriman. Jadi ada pembeda ya. Kalau yang resmi tadi 3 kali kiriman mendapatkan relaksasi ya, pengurangan pembiayaan 1.500 US dollar. Kalau yang unprosedural yang tercatat dalam Sisko hanya satu kali sebesar 500 ya, USD. Jujur sekali lagi BP2MI menyampaikan kekecewaan ya, dan memaklumi kejengkelan dan kemarahan para pekerja migran Indonesia. Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Bapak Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan, jika untuk peraturan yang diinginkan oleh PMI agar mereka mudah mengirim barang tidak ada penahanan-penahanan di pelabuhan, saya harus bersujud
di hadapan kaki kalian, maka akan saya lakukan. Benny Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan, jika itu menjadi syarat agar barang-barang PMI yang sekarang tertahan sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, harus saya lakukan. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, mari bangun mindset baru. Jangan pernah curigai PMI, seolah-olah jika barang yang dikirim PMI mungkin dicurigai mereka mengirim barang untuk bisnis, mereka ngirim barang untuk diperjualbelikan. Mari kita hilangkan, dan ini saatnya, ya, kecurigaan-kecurigaan atau mencurigai rakyatnya sendiri, mencurigai para pekerja migran Indonesia. Tidak. Saya, Benny Ramdhani, Kepala BP2M, bisa pertanggungjawabkan. Mereka tidak untuk berbisnis. Mereka mengirim barang, apakah bekas atau baru, hanya untuk bagaimana mereka memberikan sesuatu, apakah hadiah atau kado untuk keluarganya tercinta di kampung halamannya. Jadi bayangkan, saudara-saudara, dalam rapat tanggal 27, itu masih ada wacana, jika Permendag yang baru ini ditandatangani hari ini, pemberlakuannya 3 bulan kemudian. Bayangkan itu. Ini kan mindset, maaf dengan segala hormat. Rakyat udah menjerit, rakyat udah marah. Kok masih ada wacana dan berpikir nanti 3 bulan kemudian pemberlakuannya. Untuk apa? Agar kita sosialisasi dulu. Sosialisasi opo? Hanya untuk SPJ, orang berangkat ke sana ke sini menggunakan dana perjalanan. Maaf dengan segala hormat. Ya. Kita ini dunia udah canggih, sosialisasi lewat berbagai platform media sosial bisa secara masif dilakukan. Konferensi pers bersama, disiarkan televisi, bisa. Itu sosialisasi. Sehingga BP2MI kemarin menolak, ya, pemberlakuan 90 hari atau 3 bulan setelah ditandatangani. BP2MI mendesak sejak ditandatangani, ya, peraturan Menteri Perdagangan, maka sejak itu dinyatakan berlaku. Dan apa yang diusulkan oleh BP2MI akhirnya disetujui. Semua penyelenggara di Republik ini stop memelihara mindset buruk untuk selalu mencurigai para pekerja migran Indonesia. Dan BP2MI sudah menyatakan sejak awal, siapa yang mencurigai dengan kecurigaan buruk pada PMI, bahkan memberikan perlakuan-perlakuan tidak hormat kepada PMI, maka saya, Benny Ramdhani, dan BP2MI akan bersama-sama para pekerja migran Indonesia. Saya ingin sampaikan kepada para pekerja migran Indonesia, tetap berjuang, ya, jangan lelah, jangan patah semangat, tetap suarakan kebenaran, berani speak up, ya, karena kadangkala viral is justice, karena kadangkala sesuatu yang viral itulah yang akhirnya diperhatikan. Jangan takut untuk bicara, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, jangan takut untuk menuntut hak-hak kita sebagai warga negara. Jangan takut untuk melakukan kritik dan protes kepada siapapun jika ada oknum-oknum brengsek yang selama ini merendahkan kita, merendahkan para pekerja migran. Viralkan, suarakan melalui media sosial. Ya, BP2MI bersama kalian, pekerja migran Indonesia. Kami hanya menyuarakan apa yang menjadi penderitaan para pekerja migran Indonesia dengan segala kejengkelan dan kemarahan mereka. Kita tidak ingin, ya, kalau mungkin sekarang masih sebatas kemarahan itu, ya, diungkap lewat media sosial, kita tidak ingin PMI mengutarakan kemarahannya dengan cara lain.